Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, ini akan menjadi video kedua gue dalam 24 jam terakhir. Video kedua gue dalam satu hari Minggu ini. Karena memang dua info yang sudah gue sampaikan dan akan kita dengarkan di video kali ini tuh genrenya berbeda. Kalau sebelum ini soal hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA, sanksi kepada tim nasional Indonesia atau kepada PSSI, kali ini kita akan ngobrol soal internal tim nasional kita. Nah, tapi sebelum itu gue ingin mengumumkan ke teman-teman semua, buat kalian yang masih mau menunggu penampilan dari ada 3 atau 4 pemain Indonesia yang akan main hari ini atau malam ini, gue akan mengadakan atau buat live reaction nanti mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pertama ada Almer City itu akan main jam 18.15 waktu Indonesia Barat lawan Feyenoord. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisi dan juga penampilan dari Tom Hai. Kemudian jam 20.30-nya ada Twente lawan Ajax. Ini kita akan lihat juga apakah Hilgers masuk DSP atau enggak. Meskipun kelihatannya kecil ya, tapi kita akan pantau. Dan kemudian kalau kuat kita akan lanjut ke pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berlin lawan Swansea, siapa lagi kalau bukan Nathan. Tapi yang paling mungkin kita tonton adalah Tom Hai. Ya, pertandingan antara Almer lawan Feyenoord jam 18.15. Nah, itu sedikit aja info buat teman-teman semua. Siapa yang mau gabung silahkan gabung nanti. Dan ya ini dia, ada 2 shawl, gua nggak tahu nih, mungkin bisa gue insert 2 shawl buat teman-teman semua. Nanti sepanjang live reaction gua akan bikin semacam kuis dadakan untuk kalian yang bisa menjawab dengan benar dan tepat. Shawl the only one, ini nggak ada di mana-mana. Indonesia lawan Jepang, ya. Oke. Langsung aja kita akan ke materi kali ini. Jadi ada 2 pemain yang kemarin tampil dan kita akan bahas, yaitu Bang Jai dan juga Calvin Verdong. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Rafael Struijk, di mana yang bersangkutan itu kemarin main sebentar. Jadi hanya mungkin sekitar 15 menit ya. Dan ini tentunya agak sedikit setback kalau kita ingat di pertandingan sebelumnya. Rafael Struijk itu masuk juga memang dari bangku cadangan, tapi kemudian dia mencetak gol. Kali ini tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa mencetak gol lah paling enggak dari tim yang dibelanya, yaitu Brisbane Roar atau Queensland Roar. Jadi waktu sebelum ini, waktu menghadapi Sydney FC, Struijk masuk dari bangku cadangan dan mencetak 1 gol. Timnya kalah juga tetap memang ya. Tapi kemarin saat menghadapi Melbourne Victory, tampil away ini ya, dia masuk di menit ke 63 bahkan ya. Tapi ya tadi tetap timnya kalah 2-0. Nah, kemudian ada berikutnya adalah Eleanor Renders ya. Eleanor Renders ini sedikit aja gue mau kasih data statistik. Memang kesempatan atau regularitasnya masih pasang surut ya. Setelah international break itu ada 5 pertandingan yang dijalani oleh Pek Zwolle. Tapi catatan statistiknya itu yang seperti gue bilang tadi naik turun. Dia sempat main 11 menit, kemudian 33 menit, kemudian 34 menit di Piala KNVB Beker atau Piala Liga Belanda. Kemudian main sempat 5 menit. Ini tanpa injury time ya. Dan terakhir dia hanya bermain selama yang terakhir dia nggak main ya. Jadi dia nggak main sama sekali, walaupun yang bersangkutan Eleanor Renders masuk di DSP sebagai pemain cadangan. Jadi kemarin walaupun ini sayang banget ya, sebenarnya timnya kan dalam kondisi sebenarnya unggul 3-1 dari Fortuna Sittard sampai dengan menit 67. Jadi gue berharap paling enggak ada 5 menit terakhir lah Renders main, tapi nggak dikasih juga sama pelatihnya ya. Pelatihnya ini namanya Johnson ya, Johnny Johnson. Oke, kita ke 2 main topik, yaitu Bang Jai dan juga Calvin Verdong. Calvin Verdong dulu deh, karena Bang Jai nanti lebih banyak yang paling menarik ini. Calvin Verdong, jadi ya sebenarnya ini adalah pemain yang paling firm ya di luar Bang Jai, Martin Paes, bahkan di antara semua pemain di tim nasional Indonesia, inilah pemain yang paling firm. Firm dari segi menit play, firm dari segi penampilan, jadi selalu konsisten, dan juga regularitas di tim. Ya, dia sampai dengan international break kemarin itu selalu bermain setiap detik, baik di Nijmegen maupun juga di timnas. Nah, setelah international break memang dia sempat dicadangkan ya, sempat dicadangkan
saat menghadapi Heerenveen. Ini statistiknya juga gue akan sajikan. Gue coba edit supaya kalian enak menikmatinya di minggu yang sore dan mendung di mana-mana kayaknya hujan ya. Tapi gue senang karena supaya dia nggak hektik gitu. Kalau pemain-pemain yang memang jarang dapat tempat utama seperti Nathan atau mungkin Eleanor Renders, gue malah pengen dia main terus karena terlalu banyak di bangku cadangan. Nah jadi setelah international break dia main 17 menit waktu menghadapi Heerenveen. Kemudian naik waktu menghadapi Almere City. Timnya Tom High ini dia main di babak yang kedua, main full di babak yang kedua 45 menit. Kemudian saat menghadapi PEC Zwolle ini di Piala Liga Belanda dia masuk di pertandingan main 32 menit. Nah, di dua laga terakhir saat menghadapi Groningen dan juga Walwich main full 90 menit. Dan kemarin saat menghadapi Walwich memang ini tim juru kunci ya, tim penghuni palung degradasi di klasemen Eredivisie. Dia tampil bagus banget teman-teman, bagus banget mainnya. Naik ke atas, sering naik ke atas, beberapa kali ngasih kipas, hampir gol. Kemudian ada satu tembakan, ini seperti biasa nih. Dia rata-rata kalau gue inget ya dari beberapa kali yang gue nonton itu selalu ada minimal satu long shot. Ya bahkan kemarin juga di pertandingan lawan China juga dia melancarkan satu shot on goal kan, bagus. Tapi seperti yang berkali-kali gue bilang, tendangan itu terlalu polos bahasanya. Jadi terlalu kenceng terus nggak naik, cuman terlalu dekat ke arah jangkauan kiper. Ini kalau yang gue perhatiin berkali-kali ya. Jadi kurang nakal sedikit bolanya, kurang mirip, kurang pojok gitu. Cuman kualitas tendangannya bagus ya. Jadi itu mengapa kelihatannya dia memang ya masih susah belum bisa mencetak gol ya, padahal tendangannya keras. Nah pokoknya bagus mainnya kemarin. Dia bertahan juga oke. Kemudian juga berapa kali lah, gue nggak bisa ceritain satu-satu. Nutup bolanya juga, baca reading the game juga oke. Dan ini menjadi satu andalan kita nanti ya di sisi kiri di sisi kiri pertahanan dari Indonesia supaya memudahkan juga bola nggak terlalu banyak mudah untuk sampai dengan ke sepertiga pertahanan kita. Ini dia akan berhadapan kemungkinan dengan Kubo atau Minamino mungkin, nggak tahu tergantung siapa yang diturunkan ya. Kalau di kanan nanti akan banyak berhadapan dengan Mitoma, dan gue berharap di sana nanti ada Sandy Walsh dan juga Jakob Sayuri. Nah tapi nanti gue akan bahas satu segmen besok mungkin soal tactical game lawan Jepang ya. Oke, jadi Verdong mantap, nggak ada masalah. Nah kita ke terakhir, last but not least, ini Bang Jai. Kemarin itu adalah simulasi pertandingan antara Indonesia dan Jepang kalau kita bicara lini pertahanan. Di Venezia ada Bang Jai tentunya, Jai Itses, dan di Parma ada kiper utama Jepang. Ini juga yang dipanggil ke U23 kemarin Piala Asia, itu Zion Suzuki. Jadi pemain Jepang yang berkulit hitam yang kemarin tampil bagus banget teman-teman ya. Jadi ada satu kali, jadi gini, intinya dia itu Onana tapi versi 2.0 gitu. Jadi tampilannya mirip kayak Onana tapi positioningnya bagus, ketenangannya bagus. Positioning itu yang paling gue lihat. Jadi kalau kiper tuh nomor satu sebenarnya bahkan reading the game. Jadi kalau reading the game-nya itu bagus, kemudian dia pasti positioningnya bagus. Kalau positioningnya bagus maka refleks menjadi hanya pembantu aja gitu. Itu yang gue perhatikan. Jadi kemarin dia ada satu memang itu sepertinya gampang ya, tapi itu tidak lepas juga karena dia posisinya oke. Dia menyempit di ruang tiang dekat kemudian ditangkap. Kemudian juga ada juga waktu tembakan dari jarak dekat itu juga karena dia gesernya pas. Jadi kiper itu harus seperti satelit yang ngikutin kemana arah permainan dan juga kemungkinan arah bola akan dilepas. Nah itu kiper di situ reading game-nya main tuh supaya posisinya juga pas dan akhirnya bisa dihalau gitu. Kemarin dia ada menyelamatkan minimal 4 deh. Penyelamatan gemilang tuh. Jadi sangat disayangkan sekali. Dan satu catatan untuk Bang Jai, kita kembali ke Bang Jai. Kemarin dia penampilannya menurut gue biasa aja. Bahkan kalau mau jujur ya, gol atau kebobolan kedua itu ada andil dia plus juga kipernya Filip Stankovic. Ini anak dari legend Stankovic, legendnya Lazio dan Inter Milan, yang memang juga saat ini juga bermain untuk Inter Milan ya, dipinjamkan ke Venezia. Sebenarnya penampilannya bagus ya. Di pertandingan sebelumnya itu dia, gue lupa lawan siapa, yang pasti bagus penampilannya. Itu mengapa dia dipasang sebagai pemain utama dalam beberapa laga terakhir. Jadi menggantikan kiper Joronen kalau nggak salah, kiper mereka sebelumnya yang memang bapuk lah ya. Ya, dia penampilan terbagusnya ini waktu mengalahkan Udinese 3-2. Nah, kembali lagi ke soal kebobolan yang kedua. Jadi Jai Itses itu kurang merenggangkan kakinya ke
ke arah ruang syuting, tapi kemudian juga Filip Stankovic nangkepnya juga kurang lengket. Padahal itu harusnya untuk kiper selevel Serie A itu harusnya bisa, dan akhirnya ada rebound dan kemudian kebobolan yang kedua, dan ini comeback setelah Venezia unggul di awal-awal 1-0. Nah, teman-teman, ini yang menarik ya. Ada data, bukan info satu nih, tapi data primer di mana Venezia itu memang kurang konsentrasi atau kurang fokus, walaupun mereka sering banget unggul lebih dulu nih. Gua lihat ya, gua sajikan ke kalian. Jadi sepanjang musim ini dari mereka sudah berapa kali main nih? Mereka sudah ini memasuki pekan atau giornata ke-12 ya buat Venezia. Jadi Venezia itu Tojai Itses itu sudah 5 kali mereka unggul. 5 kali mereka unggul, tapi kemudian mereka kena comeback atau antara jadi kalah atau jadi seri ya, dan bahkan banyak sekali keunggulannya itu di awal-awal terjadi nih ya. Kan gua bacakan ke kalian. Pertama itu waktu lawan Roma. Nah, waktu lawan Roma mereka unggul 1-0 duluan ya di akhir babak pertama, tapi kemudian mereka kena comeback jadi 2-1. Kemudian waktu lawan Hellas Verona ini juga sama, mereka unggul di menit kedua bahkan, tapi kemudian kena comeback jadi 2-1. Lalu pas lawan Monza mereka sudah unggul mereka unggul 2 kali, tapi kemudian berakhir dengan 1-1. Lalu waktu terakhir lawan Parma, mereka udah unggul 1-0 duluan di menit 5 bahkan ya, tapi kemudian mereka tertinggal menjadi 2-1. Satu lagi ada ya, gue kelewatan waktu lawan Lazio. Ini tanggal 19 Agustus, gue juga nonton waktu itu, kalau nggak salah gue bikin live reaction. Mereka sudah unggul menit ketiga di Olimpico, tapi kemudian mereka kena comeback jadi 3-1. Nah, walaupun nggak semuanya salah Bang Jai, tapi ini hanya paparan makro aja lah, paparan yang umum. Mungkin juga ini bisa menjadi peluang buat Bang Jai untuk menjadi koordinator di belakang mereka supaya tidak gampang kehilangan konsentrasi walaupun sudah unggul 1-0 ya. Oke teman-teman, itu dia tadi paparan gua soal performa para pemain tim nasional Indonesia yang main di abroad. Ya, ada yang Eleanor Reinders nggak main sama sekali walaupun sudah mulai mendapatkan minute play pelan-pelan. Bang Jai yang siapa namanya satu lagi tuh? Calvin Verdong yang tampil paling konsisten, kemudian juga Rafael Strijk masih ya belum dapat peak performance-nya, dan last but not least Bang Jai. Walaupun kemarin kalah dari Zion, tapi mudah-mudahan nanti di GBK Bang Jai bisa balas dengan menjebol gawang Zion Suzuki dan memenangkan laga menghadapi Jepang. Tidak ada yang mustahil buat kita semua dalam sepak bola terutama ya. Oke teman-teman semua, terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa di video gue sebelumnya. Bye bye.